Sebuah pertanyaan yang mungkin akan menyita banyak waktu kita dalam hidup untuk menemukan jawabannya melalui pengalaman atau pelajaran hidup. 2400 tahun lalu, salah satu filsuf terbesar dalam sejarah peradaban manusia berkata bahwa hidup seperti terpenjaranya kita dalam sebuah gua sepanjang waktu. Yang kita lihat dan perhatikan selama ini adalah bayangan, bukan dari bentuk kenyataan sejati. Itulah yang dikatakan Plato dalam alegori gua miliknya yang terdapat dalam salah satu bukunya The Republic. Dalam alegori gua, beberapa orang tahanan telah hidup dalam gua sejak lahir tanpa sedikit pun memiliki pengetahuan mengenai dunia luar. Mereka hanya dapat melihat objek melalui bayangan yang disebabkan oleh api. Terkadang, para tahanan berdebat mengenai arti atau makna sesungguhnya dari bayangan itu. Suatu hari, salah satu tahanan lepas dan dapat bebas keluar menuju dunia luar untuk pertama kalinya. Lalu dirinya keluar menatap sekeliling, dan banyak hal yang selama ini tidak pernah dilihatnya. Ia merasa aneh saat kenyataan menawarkan hal lain. Saat pengetahuannya bersikeras berpendapat bahwa bayangan adalah kenyataan sesungguhnya. Namun kenyataan tetaplah sebuah kenyataan. Dirinya sadar bahwa yang selama ini ia lihat hanya pantulan dari sebuah objek yang jauh lebih indah dan berwarna. Hingga suatu saat, ia kembali dalam gua untuk memberitahu teman-temannya apa yang ia lihat, dan bahwa yang mereka yakini selama ini salah. Namun teman-temannya menolak dengan keras pendapatnya, lalu berpikir bahwa dirinya telah gila dan bodoh. Dalam alegori tersebut, Plato berusaha menganalogikan sebuah pengetahuan yang terkadang jarang kita sadari. Kita sering dibutakan oleh beberapa hal yang kita yakini sebagai kebenaran dan menolak kebenaran lain yang bersifat lebih besar. Alih-alih mencoba mencari tahu lebih lanjut mengenai kebenaran itu sendiri, kita lebih sering menolak mentah-mentah hal tersebut dan kemudian menganggap diri kita mengetahui segalanya dan paling benar. Hal tersebutlah yang kemudian menimpa guru sekaligus rekan Plato, Socrates, yang terpaksa harus mati meneguk racun sebagai hukuman atas tuduhan gila dan beberapa pemikirannya yang tidak bisa diterima oleh orang banyak. Selain tekanan politik saat itu kepada Socrates. Namun alegori gua Plato dapat dibaca melalui banyak sudut pandang yang melahirkan banyak penafsiran. Seperti cahaya yang melambangkan ketuhanan, dan kita sebagai manusia hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang kemahakuasaan. Terlepas dari semua hal dan penafsiran mana yang paling benar dan tepat, kita sebagai manusia mengambil satu garis kesimpulan dari alegori gua tersebut, bahwa tak peduli seberapa banyak hal yang kita pikir kita tahu, sebenarnya kita hanya mengetahui sedikit mengenai kehidupan. Dan seberapa besar kemajuan kita tetap bukan apa-apa dibanding kebesaran Tuhan yang memberi kita pengetahuan. Di apa full ini kan ada yang full time sama part time ya Pak. Nah full time-nya itu berapa jam, karena di sini nggak ada keterangannya Pak. Full time-nya di situ soalnya Nggak ada keterangan. soalnya 2 part time 15 pound 2 dengan time full time satu orang part Baik, demikian tadi kalau full time 40 jam. videonya. Ada suara yang bocor ya sepertinya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa sudah terlihat materinya? Sudah, Pak.
Baik, Prof. Siti dan rekan semua, izin menyampaikan materi. Kami dari kelompok 5 terdiri atas Pak Wahyu Mulyadi dan saya sendiri, Hermansyah. Kami mendapatkan topik yaitu tentang sudut pandang dalam melihat suatu dunia eksternal. Sehingga kami memberi judul terhadap topik ini yaitu realitas dalam perspektif eksternal, yakni sintesis pemikiran klasik dan kontemporer. Jadi kami berusaha menyampaikan pandangan-pandangan para filsuf mulai dari zaman klasik hingga zaman kontemporer saat ini. Demikian. Baik, sebelum ke materi isi, saya tertarik karena ini berkaitan dengan topik kita, yaitu bagaimana cara melihat dunia luar itu melalui persepsi kita. Apakah dunia luar itu adalah realitas yang sebenarnya atau justru ide-ide pemikiran yang dalam otak kita itu adalah realitas yang sebenarnya. Maka saya tertarik untuk menyampaikan ungkapan atau kutipan dari seorang filsuf, yaitu Descartes. Beliau seorang filsuf dari Prancis, merupakan bapak filsuf kontemporer. Beliau mengatakan dalam kutipannya yaitu cogito ergo sum, atau I think therefore I am. Artinya itu saya berpikir, saya berkreasi, saya menduga, saya memperkirakan, maka saya sejatinya adalah ada. Seperti itu. Nah, kenapa saya tertarik memakai ini? Karena banyak sekali pandangan para filsuf untuk melihat dunia luar, sedangkan kita sendiri menjadi terabaikan. Sehingga di sini ada batas jelas yang diambil oleh filsuf Descartes ini, yang mengatakan bahwa sejatinya diri kita itu adalah simbol kebangkitan kesadaran atau otonomi individu. Demikian, Bapak Ibu. Kemudian lanjut, untuk pendahuluan. Pendahuluan kami membagi kepada 3 poin ya. Yang pertama yaitu apa itu filsafat, kemudian apa itu realitas, dan apa itu dunia luar di tengah revolusi kognitif dari klasik hingga kontemporer. Adapun tujuan dari topik pada pagi hari ini adalah yaitu untuk mengetahui bahwa pengetahuan tentang dunia luar itu dibentuk oleh berbagai pandangan filosofis ya. Artinya realitas eksternal itu menjadi perdebatan antara realisme atau realism dan idealisme seperti itu. Nah, ini saya buka sedikit apa itu realisme dan apa itu idealisme. Seperti kita ketahui, para filsuf sendiri dari zaman klasik hingga saat ini itu mereka terbagi-bagi ke dalam beberapa kelompok dalam memandang atau menyikapi realitas dunia luar. Adapun yang pertama yang kita ketahui yaitu idealisme ya, idealisme atau idealism seperti itu. Itu seperti yang dianut oleh Plato. Beliau itu selain idealisme sebenarnya lebih tepat ke realism dualisme seperti itu. Di mana dia berpikir bahwa ide kita atau pemikiran kita itu adalah realita yang sebenarnya seperti itu. Sedangkan yang objek di luar dari pemikiran kita atau di luar persepsi. Jadi contohnya itu misalnya kita melihat membayangkan ingin membangun sebuah rumah seperti itu. Jadi konsep-konsep itu ada dalam pemikiran kita bahwa kita ingin membuat rumah yang bertingkat atau lain sebagainya. Lalu ketika dikoordinasikan dengan arsitektur, maka dibangunlah rumah itu seperti itu. Nah, jadi kalau menurut idealisme, itu rumah yang terbangun itu justru adalah bentuk tiruan dari konsep kita yang tidak sempurna. Karena realita itu terfokus dalam ide kita. Jadi justru ide kita itulah objek yang sebenarnya itu realistis seperti itu. Nah, itu berbeda dengan realism. Kalau realism justru objek itu yang realistis, sedangkan pemikiran kita itu hanya sebatas persepsi. Jadi banyak perbedaan pandangan. Nanti ada istilahnya skeptisme dan sebagainya dan lain-lain seperti itu. Dan di antara perdebatan itu muncul sesuai perkembangan zaman, itu ada yang namanya teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin memperkaya kita, memperkaya pemahaman kita,
untuk berpikir empiris gitu tentang dunia luar itu bagaimana yang sebenarnya. Itu menurut apa yang dikaji oleh Rusdan di tahun 2024. Kemudian dari keseluruhan itu sebenarnya filsafat itu bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara manusia dan dunia eksternal seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Des pada penelitiannya di 2023. Lanjut. Nah ini, kemudian masuk kita ke poin yang pertama yaitu realisme klasik ya. Realisme klasik atau realism ya, dunia itu ada secara independen dari persepsi kita. Nah, ini ada pun beberapa yang di kelompok ini ada beberapa filsuf ya. Di antaranya realisme klasik ini yaitu John Locke ya. John Locke dia seorang filsuf dari Inggris yang menyatakan bahwa dunia luar itu ada secara independen dari persepsi manusia seperti itu. Kemudian diperdalam lagi oleh seorang filsuf dari Scotland ya, dari Skotlandia yaitu David Hume. Dia menyatakan bahwa realitas itu dipahami melalui pengalaman empirik. Namun David Hume sendiri dia tetap skeptis terhadap keyakinan yang absolut seperti itu. Nah, realisme klasik ini sebenarnya terbagi ke dalam dua ya Bapak Ibu ya. Jadi ada direct realism dan ada indirect realism gitu. Jadi yang dimaksud dengan direct realism artinya objek yang di luar kita atau objek yang di luar persepsi kita itu adalah kenyataan yang sebenarnya. Tapi direct realism ini sudah terbantahkan gitu untuk beberapa dekade. Terbantahkan dengan penganut indirect realism seperti John Locke itu sendiri. Jadi indirect realism mengapa? Misalnya kita ambil contoh tongkat atau kayu yang kita masukkan ya ke dalam air seperti itu, maka ketika kita lihat, maka dia akan terlihat bengkok. Padahal pada kenyataannya itu kan lurus seperti itu. Nah ini artinya kalau menurut teori direct realism atau realisme langsung, itu kan tidak relevan lagi seperti itu. Maka muncullah teori yang berikutnya yaitu indirect realism. Apa itu indirect realism? Artinya kenapa tongkat itu terlihat bengkok? Karena ternyata antara persepsi diri kita dengan objek yang sebenarnya itu ada semacam perantara yang dinamakan dengan data penginderaan. Jadi ada proses pembiasan di otak kita sehingga kayu itu terlihat bengkok. Banyak juga objek-objek lain, misalnya kita berdiri di samping menara, pada kenyataan menara tinggi, tapi ketika kita ambil foto ya seperti itu, bisa jadi kita yang terlihat lebih tinggi. Nah ini yang menyebabkan teori indirect realism ini berkembang seperti itu. Nah secara garis besarnya filsuf lain ini juga memiliki argumen yang sama dalam kelompok realisme klasik ini yang menyatakan bahwa dunia fisik itu ada tanpa tergantung pada pemikiran atau persepsi kita. Meskipun kita tidak lahir di dunia, yang namanya objek seperti alam atau gunung tanpa dipersepsikan, dia sudah ada dengan sendirinya seperti itu. Nah, realism juga ini terbagi kepada tiga ya Bapak Ibu ya. Jadi realism ini ada yang namanya materialisme, kemudian ada dualisme, kemudian yang ketiga ada pluralisme. Materialisme artinya seorang realis ini dia akan memandang objek itu hanya sebagai satu realita. Misalnya kita melihat objek seperti gunung atau misalnya kita melihat objek bangunan gitu, itu hanya dimaknai sebagai satu realita, yaitu bangunan yang memiliki massa, ruang, dan waktu seperti itu aja. Kemudian berkembang lagi untuk tingkatan kedua yaitu ada namanya dualisme, di mana melihat objek itu terbagi menjadi dua, yaitu objek fisik yang bisa kita lihat dengan penginderaan kita, dengan data indera kita. Dan ada juga objek yang melekat dalam objek itu adalah secara non-fisik seperti itu, seperti metafisika atau kuantum seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah pluralisme. Pluralisme ini memandang suatu objek itu dia menjadi bermacam-macam sudut pandang. Jadi dia lebih menghargai sudut pandang dari filsuf yang satu dengan filsuf yang lain. Ini kalau kita berbicara tentang apa itu realisme. Kemudian dari realisme klasik
kita berpindah kepada realisme ilmiah, yaitu sains sebagai alat untuk mengungkap realitas eksternal. Nah, kemunculan realisme ilmiah ini sebenarnya dipelopori dari indirect realism tadi, bahwa ada data penginderaan dalam pemikiran kita seperti itu. Jadi ada faktor perantara, tidak semata-mata langsung dalam memahami sebuah objek. Nah, dalam realisme ilmiah, sains itu dianggap sebagai cara objektif untuk mengungkap kebenaran tentang realita. Teori ilmiah ini dalam metodenya dia menggunakan data empiris untuk memahami dunia fisik. Nah, perkembangan seperti mekanika kuantum menantang pemahaman tradisional tentang realitas itu sendiri. Nah, kalau kita menggunakan realisme ilmiah, yaitu sains, itu dalam tahapan tertentu dia masih memiliki keterbatasan dalam menjelaskan aspek non-fisik. Dia masih sebatas materi yang dapat diukur, atau materi yang bisa dihitung, atau yang dirumuskan seperti itu. Tapi ketika berbicara aspek non-fisik atau metafisik, maka realisme ilmiah ini juga mengalami hal-hal yang patut dipertanyakan untuk kedepannya seperti itu. Kemudian dari realisme ilmiah kita beralih ke zaman yang lebih mendekati kontemporer, yaitu realisme kritis, yaitu menjembatani dunia objektif dan pengalaman manusia. Adapun penganutnya ini salah satunya tokoh filsufnya yaitu Roy Bhaskar. Beliau pencetus realisme kritis ini dalam karyanya Release Theory of Science pada 1975 ya. Dia membagi realitas itu menjadi 3, empiris, hal-hal yang dapat diobservasi, yaitu yang seperti realisme ilmiah di awal. Kemudian dia menambah lagi 2 poin. Yang pertama itu aktual, peristiwa yang terjadi, yang bisa teramati ataupun tidak teramati. Kemudian yang terakhir adalah transenden, mekanisme mendasar yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. Nah, realitas ini ada secara independen dari pikiran manusia menurut realisme kritis ini. Dan menurut Roy Bhaskar ini juga, bahwa pengetahuan kita atau pengalaman kita tentang dunia eksternal ini dibentuk oleh konteks sosial, budaya, maupun sejarah. Seperti itu. Itu kalau realisme kritis. Kemudian dari kritis sekarang perkembangannya menuju ke realisme metafisik yang menyatakan bahwa dunia sebagai fakta independen dan objektif. Dalam realisme metafisik itu percaya bahwa realitas eksternal ada secara independen dari pikiran dan persepsi manusia. Ahli utamanya yang bisa kita temukan yaitu David Armstrong, yang mengembangkan teori ini dalam Universal Opinionated Introduction pada 1989. Inti utama dari realisme metafisik ini berfokus pada entitas yang ada secara independen dan pengamatan manusia, seperti hukum-hukum alam dan struktur fisik seperti itu. Nah, dunia fisik itu dipahami terdiri dari objek-objek dan fakta-fakta objektif yang eksis, terlepas dari apakah mereka itu dipikirkan atau diamati oleh manusia. Nah, untuk realisme metafisik ini juga masih menimbulkan pertanyaan seperti itu. Jadi, apakah apa yang benar-benar ada di luar pengalaman manusia? Apakah dunia luar itu dapat dijelaskan sepenuhnya tanpa melibatkan persepsi? Padahal untuk mengukur suatu dunia luar, kita juga membutuhkan data indera, kita juga membutuhkan ide persepsi yang ada dalam diri kita masing-masing seperti itu. Jadi sebenarnya saling berkaitan seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari realisme kita beralih kepada paham idealisme subjektif yang menyatakan bahwa realitas sebagai produk pikiran kita. Ini untuk filsuf yang tua, yaitu salah satu penganutnya adalah Plato yang hidup di abad 3 sebelum Masehi seperti itu. Kemudian di era abad 17-an itu ada juga yaitu George Berkeley, dia seorang dari Irlandia ya, seorang filsuf Inggris ya, yang memperkenalkan idealisme subjektif dalam karyanya A Treatise Concerning Principles of Human Knowledge ya. Dengan teori utamanya SCS percepti yang artinya ada itu berarti dipersepsi seperti itu.
Jadi dalam idealisme ini, seperti yang saya sampaikan di awal, dia menyatakan bahwa realita atau kenyataan yang sesungguhnya itu adalah apa yang tertuang dalam ide dan persepsi kita. Sementara objek atau benda-benda yang di luar dari pemikiran kita itu bukanlah realita yang sebenarnya, seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi penganut filsuf realisme seperti itu. Berkeley ini berargumen bahwa sesuatu itu tidak bisa dianggap ada jika tidak ada subjek yang mengamati. Dunia fisik hanya ada sebagai kumpulan persepsi dari pikiran kita sendiri. Nah, tapi di satu sisi idealisme ini juga memiliki relevansi gitu. Dalam zaman kontemporer ini ada relevansinya dalam era teknologi virtual seperti itu. Bagaimana pandangan Berkeley ini sangat relevan dalam konteks virtual reality atau augmented reality, di mana dunia virtual hanya eksis ketika dialami oleh pengguna, mirip dengan bagaimana Berkeley memahami realitas seperti itu. Atau kalau kita menggunakan teknologi AI, misalnya contoh seperti itu. Jadi kita ingin mengkreasikan atau memunculkan apa hasil dari AI itu mesti kita persepsi atau ide-ide dalam pemikiran kita. Itu yang masih ada kaitannya dengan idealisme subjektif. Kemudian ada juga idealisme transendental ya, yaitu antara dunia yang kita ketahui, itu Immanuel Kant dengan teorinya idealisme transendental, karyanya Critique of Pure Reason. Konsep utamanya dia membagi dua. Dunia eksternal itu dibagi dua kalau menurut Immanuel Kant. Yang pertama dunia fenomenal, yaitu realitas yang dapat dipersepsikan, dan dunia nominal, yaitu realitas yang tidak dapat diakses oleh pengalaman. Dan pengetahuan itu terbatas. Artinya apa? Pengetahuan manusia itu dibatasi oleh pengalaman subjektif oleh individu itu sendiri. Kemudian, pikiran aktif membentuk pemahaman kita tentang realitas. Implikasinya, ini mempengaruhi pemikiran modern tentang batasan pengetahuan dan kesadaran. Seperti itu. Kemudian relevansi dengan kaitannya dengan kontemporer ya. Ini adalah mempengaruhi bagaimana kita memandang dunia pada saat ini, yaitu secara sains. Seperti itu. Kemudian, nah ini pertentangan antara realisme dan idealisme dalam dunia virtual dan digital. Adapun realisme yaitu Bertrand Russell dengan teorinya realisme logis, karyanya The Problems of Philosophy. Kemudian untuk dari idealisme ada ahlinya Joseph Berkeley di abad 16 abad 17, teorinya idealisme subjektif, karyanya Principle of Human Knowledge. Kemudian perdebatan kontempolernya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu perbandingan realita yang sebenarnya antara fisik maupun virtual dan dampak simulasi dan metaverse pada persepsi manusia. Kedepannya untuk menjelaskan solipsisme dan tantangan keberadaan dunia luar, saya persilakan untuk rekan saya Pak Wahyu Mulyadi. Demikian, terima kasih. Halo. Oke, baik. Terima kasih Pak Herman atas pemaparannya tadi. Izinkan Prof. Siti dan teman-teman saya melanjutkan terkait dengan apa namanya slopisme dan tantangan keberadaan dari dunia luar. Nah, slopisme ini sendiri dikatakan sebagai pandangan bahwa hanya pikiran individu yang pasti ada, kemudian realitas eksternal tidak dapat dipastikan keberadaannya. Jadi kalau menurut slopisme di sini yang ada itu hanya
pandangan terkait yang ada di pikiran manusia saja. Jadi realitas eksternal itu tidak diakui keberadaannya. Jadi ya memang segala sesuatunya berasal dari pikiran si individu itu sendiri. Nah, kemudian slopisme ini sendiri yaitu mempertanyakan eksistensi dunia luar melalui metode keraguan. Jadi berdasarkan keraguan inilah slopisme mempertanyakan keberadaan atau eksistensi di dunia luar. Seperti yang di video yang sudah Pak Herman share di awal presentasi tentang alegori gua gitu ya. Kan kalau zaman dahulu itu manusia itu berada di gua gitu ya. Mereka tuh hanya tahu eksistensi dunia luar tuh dari bayangan dia dari api gitu. Jadi maka dari itu kalau dunia luar tuh menurut apa itu atau karena saking tidak pernah keluar guanya gitu ya. Jadi memang slopisme ini yang ada itu ya memang hanya di pikiran individunya saja. Jadi yang di luar itu eksistensinya itu diragukan atau dipertanyakan. Nah, kemudian berbeda dengan implikasi modernnya. Slopisme muncul kembali di era perkembangan neuroscience dan artificial intelligence atau AI. Nah, memunculkan pertanyaan tentang kesadaran dan persepsi terhadap realitas itu sendiri. Jadi eh, di implikasi modernnya muncul terhadap artificial intelligence atau neuroscience. Kemudian tantangannya, bagaimana kita bisa yakin bahwa dunia luar bukan hanya ilusi yang dihasilkan oleh otak kita. Jadi menurut slopisme ini sendiri, dunia luar itu hanya apa namanya ilusi gitu atau imajinasi saja gitu. Kita beranggapan kalau dunia luar itu seperti ini seperti ini. Kalau secara logik gitu ya, saya belum pernah ke Amerika gitu. Tapi saya beranggapan kalau misalnya Amerika itu ya hanya sebatas dunia atau nggak tahu di mana gitu. Atau misalnya ada orang yang sudah sampai ke bulan gitu. Kalau misalnya kita berlandaskan dari slopisme gitu ya, ya berarti luar angkasa itu ya hanya ilusi gitu ya, karena memang yang kita ketahuinya hanya bumi dan seisinya gitu ya. Di luar sana kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi slopisme ini sendiri di era kontemporer sekarang muncul kembali gitu ya terkait keraguan atas eksistensi yang ada gitu. Apakah betul gitu ada manusia yang memang sudah sampai di bulan gitu. Dan di bulan itu memang apakah keadaannya itu seperti yang digambarkan atau enggak apa itu hanya ilusi saja gitu. Apakah memang luar angkasa itu juga ada gitu ataukah memang ya yang ada itu ya hanya bumi kita ini sendiri gitu. Yang kita pikirkan eksistensinya itu belum tentu ada juga gitu. Nah, kemudian konteks kekinian. Teknologi virtual reality atau VR dan simulasi digital memperkuat keraguan tentang realitas objektif yang menciptakan realitas buatan yang semakin sulit dibedakan dari dunia nyata. Nah, karena kita zamannya sekarang di era perkembangan neuroscience, artificial intelligence, kemudian juga ada teknologi virtual reality gitu ya yang memungkinkan imajinasi-imajinasi kita terhadap dunia luar atau eksistensi dunia luar itu menjadi bisa sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, ini sesuai dengan pemahaman slopisme tadi. Jadi pandangan bahwa hanya pikiran individu yang ada, yang pasti ada gitu. Jadi hanya di pikiran kita saja gitu. Jadi dan ini juga diperkuat dengan konteks kekinian yaitu melalui teknologi virtual reality ya, atau VR ini gitu yang mensimulasi yaitu simulasi digital yang memperkuat keraguan tentang realitas objektif. Apakah betul gitu ya eksistensi di luar sana tuh ada? Apakah ya hanya bergumam atau berkumpul di pikiran si individu itunya saja? Oke, next Pak Herman. Nah, kemudian di sini eh, sebentar saya hapus dulu. Hmm, bentar ya. Mana ya hapus? Bisa dihapus ya Pak Herman?
Hmm, oh ini dia. Oke. Nah, kemudian realitas sebagai konstruksi apa namanya? Konstruksi sosial antara objektivitas dan persepsi kolektif. Yang pertama konstruktivisme sosial, ya, yaitu realitas yang dibentuk melalui interaksi sosial bukan sepenuhnya objektif. Kemudian juga ada the social construction of reality atau dunia luar dipahami melalui pengalaman kolektif. Kemudian ada juga media sosial dan budaya digital yang berkembang di era tahun 2000-an. Kalau yang konstruktivisme ini berkembang di era tahun 1966. Nah, kalau di era tahun 2000-an, media sosial membentuk persepsi tentang realitas. Fake news dan disinformasi membentuk pandangan masyarakat melalui manipulasi informasi. Nah, kalau di era konstruktivisme di tahun 1966 ini, realita itu atau eksistensi dunia luar itu dipahami melalui pengalaman gitu ya. Melalui pengalaman, kemudian juga melalui interaksi sosial gitu. Berarti kita tahu kalau misalnya kebenaran itu eksis atau terjadi atau pemahaman pengetahuan tentang dunia luar itu ada berdasarkan dari pengalaman yang dilalui. Akan tetapi di era tahun 2000-an, karena di tahun 1966 itu belum ada medsos ya. Jadi sekarang itu terhadap eksistensi atau kebenaran itu bisa dimanipulasi gitu. Jadi informasi itu bisa dimanipulasi. Sekarang kan kita di era digitalisasi sekarang banyak sekali informasi-informasi yang tidak utuh, yang ujungnya itu menjadi fake gitu atau hoax gitu ya. Nah, hoax ini sendiri kan untuk segelintir orang bisa dipercaya menjadi sebuah realita gitu atas eksistensi sesuatu hal gitu. Jadi di era media sosial sekarang ini eksistensi itu bisa dibentuk oleh persepsi melalui media sosial dan budaya digital. Nah, kemudian juga teori yang relevan untuk objektivitas dan persepsi kolektif ini yaitu dikemukakan oleh Foucault pada tahun 75 yaitu tentang konstruksi pengetahuan dan kekuasaan. Kemudian juga Jean Baudrillard yaitu tentang realitas yang dikaburkan oleh simulasi media gitu. Sekarang kan apa namanya realitas itu bisa dikaburkan tidak sesuai dengan realita yang ada gitu. Yang tadi sudah dibahas gitu Kak. Sekarang banyak bertebaran fake information, hoax di mana-mana gitu yang sebetulnya tidak seperti itu kejadiannya. Yang sekarang kan sedikit-sedikit viral dan lain-lain. Padahal apa namanya setelah dicek kebenarannya gitu ya, kalau di dalam agama Islam tuh tabayun misalnya, ya tidak seperti itu realitasnya. Akan tetapi masyarakat percaya bahwa eksistensinya atau realitanya ya seperti itu gitu. Akibat dari manipulasi informasi tadi. Nah, implikasinya yaitu tantangan terhadap kebenaran objektif. Jadi tantangannya yaitu sekarang kita sulit untuk mengetahui the real kebenaran yang objektif tuh yang seperti apa gitu. Karena dari berbagai sudut pandang memiliki kebenarannya atau perspektif kebenarannya masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya pembentukan realitas sebagai hasil persepsi sosial. Jadi sekarang itu kebenaran itu atau realitas itu ya berdasarkan dari persepsi saja. Salah atau benar itu sekarang bukan lagi berdasarkan dari hasil realita, akan tetapi hasil dari justifikasi sosial tadi atau persepsi sosial tadi. Makanya kalau sekarang kan kita kalau di era digital media sosial sekarang, kebenaran itu gimana netizen, kebenaran itu gimana persepsi sosialnya. Belum tentu padahal menurut kebenaran objektifnya itu tidak seperti itu gitu. Maka dari itu kita mempertanyakan tentang bagaimana eksistensi terhadap kebenaran itu sendiri. Oke, lanjut. Nah,
Kemudian kita akan bahas tentang epistemologi realism dan ilmu pengetahuan, bagaimana kita mengetahui dunia luar. Nah, karena kita temanya adalah mengkomparasi antara klasik dan kontemporer, kita bahas dulu yang epistemologi realism berdasarkan John Locke pada tahun 1632 sampai 1704, yaitu pengetahuan berasal dari pengalaman indera. Jadi kan kayak kita punya panca indera gitu ya, berdasarkan penglihatan, pendengaran gitu ya, yang kita rasa gitu. Pengetahuan itu berasal dari panca indera kita. Gitu. Nah, kemudian David Hume juga epistemologikan realisme berdasarkan skeptisisme di sini, yaitu pengetahuan terbatas pada pengalaman gitu. Jadi pengetahuan itu yang bisa disebut knowledge atau pengetahuan itu adalah berdasarkan apa yang sudah pernah dialami gitu ya. Jadi kalau misalnya belum pernah dialami atau belum pernah terjadi pada si individu atau diri kita sendiri, ya berarti belum bisa disebut sebagai dengan pengetahuan. Itu skeptisisme dari David Hume. Nah, kemudian setelah epistemologi dari realisme ini sendiri, muncullah ilmu pengetahuan di sini yang dipelopori oleh Karl Popper, yaitu klasifikasi sains diuji melalui pengujian teori. Nah, sekarang di era awal abad ke-19, untuk pengetahuan atau sains sendiri sudah mulai diuji menggunakan teori. Nah, berbeda dengan era abad 17-an. Kalau pengetahuan itu harus berdasarkan dari pengalaman indera atau pengalaman yang sudah dilalui. Tapi di awal abad 19-an, untuk pengetahuan itu atau knowledge itu harus melalui pengujian teori. Kemudian dilanjutkan juga oleh Thomas Kuhn, yaitu tentang ilmu pengetahuan atau knowledge sendiri, yaitu paradigma sains yang bergeser melalui revolusi ilmu. Gitu. Jadi pengetahuan sendiri asalnya itu berdasarkan ilmu, ya. Kemudian paradigmanya bergeser menjadi pengetahuan. Nah, kemudian isu kekiniannya, kalau yang tadi kita bahas tentang isu klasik, kita bahas yang tentang kekinian atau kontemporernya, artificial intelligence atau AI dan data science mengubah cara kita memahami realitas di tahun 2020-an sekarang. Karena yang tadi sudah kita bahas, ada apa namanya AI, kemudian juga ada juga virtual reality atau VR tadi ya, yang bisa mewujudkan imajinasi kita tentang pengetahuan itu menjadi ragu gitu. Apakah betul gitu eksistensi dunia itu seperti itu? Kemudian juga teori kuantum di isu kekinian sekarang yaitu tantangan bagi realitas objektif sejak abad ke-20. Oke, lanjut Pak Herman. Nah, filsafat pikiran dan external world yaitu masalah pikiran tubuh dalam konteks modern. Yang pertama adalah filsafat pikiran yang ditemukan oleh René Descartes, yaitu dualisme pemisahan antara pikiran dan tubuh. Kemudian oleh Gilbert Ryle, yaitu kritik dualism, konsep ghost in the machine. Jadi kalau menurut Rene, terjadi pemisahan pikiran dengan tubuh gitu ya. Jadi ya pikiran berdiri sendiri dan tubuh pun berdiri sendiri gitu. Kadang memang kan ada pemikiran apa yang kita pikirkan tidak sejalan dengan apa yang kita lakukan gitu misalnya. Kemudian interaksi pikiran dan dunia. Di sini David Chalmers gitu ya. Masalah hard problem consciousness menjelaskan kesadaran. Kemudian Daniel Dennett yaitu teori kesadaran sebagai proses fisik. Nah, kemudian isu kekiniannya di era neuroscience di sini tahun 2000-an mengungkap hubungan antara otak dan kesadaran. Kemudian AI dan kesadaran. Nggak ada layarnya itu saya lihat. Nggak ada layarnya. Kenapa Pak Iman?
Nggak ada layar. Ada sih ya kalau di saya. Ada ya? Oh sip, udah keluar tuh, udah keluar. Oh gitu. Oke. Lanjut. Oke. Oke, lanjut Pak Herman. Ya. Nah, kemudian realitas dan representasi antara ilusi dan kebenaran di dunia postmodern. Nah, postmodernism dan realitas. Menurut Van Soa, di sini kritikan terhadap narasi besar, penekanan pada keanekaragaman perspektif, kemudian menurut Jen pada tahun 1981 yaitu teori simulasi dan hiperrealitas di mana realitas tergantikan oleh citra. Nah, sekarang itu menurut Jen ini realita itu tergantikan oleh citra. Misalnya apa namanya? Sekarang kinerja yang buruk gitu ya bisa menjadi baik jikalau misalnya kita melakukan pencitraan. Misalnya yang sering kita lihat gitu ya di berita-berita gitu ya. Banyak misalnya pejabat-pejabat melakukan pencitraan padahal realitasnya itu tidak seperti itu. Kalau misalnya apa namanya sekarang sedang musim kampanye pemilihan umum atau pilkada misalnya para calon legislatif atau calon gubernur wali kota melakukan pencitraan. Padahal realitasnya itu aslinya sebelum ada pemilihan umum misalnya atau pilkada dan lain sebagainya, mereka tidak seperti itu. Misalnya kalau mau pemilihan umum atau pilkada masuk gorong-gorong misalnya untuk pencitraan supaya lebih merakyat misalnya. Tapi setelah pemilunya selesai gitu ya, sudah jadi pejabat, sudah punya posisi, masuk gorong-gorongnya jadi nggak pernah lagi gitu. Itu kan apa namanya realitas yang tergantikan oleh citra. Gitu. Nah, kemudian yang kedua representasi dalam budaya populer. Menurut Umberto, tanda dan makna dalam media massa bagaimana budaya populer membentuk realitas gitu. Nah, sekarang tuh kan kadang sulit memisahkan gitu ya. Mana realita mana realita, mana yang bukan gitu ya. Sebetulnya karena memang batasan-batasan itu pun menjadi imajiner gitu, jadi tidak jelas gitu karena memang sekarang karena era digitalisasi, media massa itu sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan realitas. Yang harusnya realitasnya tidak seperti itu, kemudian dimanipulasi oleh media massa seolah-olah itu menjadi realitas gitu. Misal contoh gitu, waktu itu ada yang viral video pemukulan satpam terhadap anjing, ya kan? Nah, menurut karena kekuatan media sosial tadi, dianggap satpam itu tidak berperi kehewanan gitu ya, menyiksa anjingnya dengan cara memukul. Padahal realitas sebetulnya ya tidak seperti itu. Karena media massa beranggapan seperti itu, dianggap bahwa satpam tersebut tidak baik gitu ya, tidak pecinta hewan gitu. Padahal realitasnya adalah alasan si satpam tersebut memukul anjing tersebut adalah karena si anjing tersebut menggigit si anak kucing misalnya. Padahal kan itu realitas yang sebetulnya. Nah, kemudian di tahun 91 Frederick Jameson yaitu tentang kapitalisme tardif dan pengaruhnya terhadap representasi realistis itu untuk klasiknya. Kemudian implikasi kontemporernya, media sosial tahun 2000-an menciptakan citra realitas alternatif berdampak pada persepsi publik. Kemudian virtual reality juga tahun 2020-an, tantangan terhadap konsep realitas dan representasi menimbulkan pertanyaan tentang apa yang nyata. Nah, di media sosial tahun 2000-an, menciptakan citra realitas alternatif berdampak pada persepsi publik. Jadi persepsi publik itu dijadikan realita gitu, sebetulnya. Jadi apa yang publik atau eh, gaulnya itu netizen bilang yaitu dianggap sebagai realitanya. Padahal kan setelah dicek and recheck kembali bahwa realitanya tidak seperti itu. Kalau misalnya ada yang tadi kita bahas pencitraan, bisa dibilang kalau itu adalah pencitraan, bukan realitanya seperti itu. Kemudian virtual reality juga karena semua imajinasi atau pemahaman kita tentang
eksistensi dunia luar itu atau pengetahuan tentang dunia luar itu bisa sesuai dengan pemikiran subjektif kita, gitu ya, menimbulkan tentang apa yang nyata jadinya. Jadi karena tidak ada barrier atau boundary antara yang nyata mana yang enggak, saking bisa semua apa yang kita pikirkan gitu bisa terrealisasi oleh virtual reality tadi gitu ya. Jadi tidak ada batasan gitu ya sebetulnya. Seperti misal saya menganggap kalau luar angkasa itu ya apa ya bulan itu misalnya bisa bisa melihat bumi dari bulan secara utuh. Misalnya saya bisa berjalan di bulan, rasanya bisa seperti melayang dan lain-lain gitu. Berkat adanya virtual reality. Tapi apakah betul gitu ya, realitanya itu seperti itu gitu. Tapi kan itu bisa diwujudkan dengan yang namanya virtual reality. Makanya kita menjadi ragu, mana yang nyata jadinya gitu. Silahkan lanjut, Pak. Nah, kemudian ontologi kontemporer multirealitas dalam era digital. Yang pertama konsep multirealitas yang dikemukakan oleh Gilles Deleuze, yaitu tentang ide tentang realitas sebagai jaringan dari berbagai kemungkinan, bukan satu kebenaran tunggal. Jadi menurut Gilles ini kebenaran itu bukan berasal hanya dari satu perspektif gitu atau hanya berasal dari satu sumber. Kemudian menurut Bruno Latour, yaitu menjelaskan bagaimana entitas berinteraksi dalam bentuk realitas sosial. Gitu. Jadi kalau Giles menganggap kalau realitas itu bukan tunggal gitu ya, bisa dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua realitas fisik dan digital. Manuel Castells tahun 2000 itu era informasi mengubah cara kita memahami ruang dan waktu. Di sini. Memahami ruang dan waktu. Kemudian realitas digital menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kemudian Mark Fisher, kapitalisme realitas yang menyatu dengan dunia digital menciptakan realitas yang hyperreal. Kemudian terakhir yang ketiga, dampak terhadap interaksi dan manusia. Nah, menurut Sherry Turkle tahun 2019, penelitian tentang bagaimana teknologi mengubah hubungan sosial dan persepsi identitas dalam konteks digital. Kemudian Nicholas Carr pada tahun 2010 yaitu tentang pertanyaan apakah teknologi merusak kemampuan kita di dalam memahami realitas secara mendalam gitu. Nah, menurut Nicholas Carr ini sendiri ada pertanyaan, apakah teknologi merusak kemampuan kita memahami realitas secara mendalam? Nah, kita tahu sendiri di era sekarang, kalau keraguan kita itu bisa diatasi oleh Google gitu. Kita ragu atau ingin mencari informasi tentang hal apapun sudah tersedia gitu. Kemudian juga untuk pertanyaan-pertanyaan soal dan lain-lain sudah banyak AI yang bisa dengan mudahnya menjawab pertanyaan atau keraguan yang kita tanyakan gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan Nicholas Carr ini, apakah teknologi bisa memahami realitas secara mendalam gitu? Dikarenakan memang kan tadi di awal disebutkan kalau misalnya pengetahuan itu kalau di era klasik kan harus berdasarkan pengalaman ataupun pengalaman panca indera kita gitu. Nah, kalau sekarang tuh kita tidak mesti mengalami pengalaman tersebut, akan tetapi dengan bantuan teknologi dan AI misalnya, kita sudah tahu gitu ya, bagaimana eh, eksistensi terhadap ilmu pengetahuan tersebut gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah teknologi tersebut bisa merusak kemampuan kita dalam memahami realitas secara mendalam gitu. Itu yang disampaikan oleh Nicholas. Oke, yuk, Pak Herman. Nah, di sini ada studi kasus AI dalam konteks realitas dan idealisme. Nah, realisme dalam AI. AI dianggap mepresentasikan realitas eksternal yang dapat diukur dan dianalisis. Kemudian keterhubungan dengan dunia nyata, AI dapat memprediksi dan beradaptasi berdasarkan data dari dunia nyata
menunjukkan keberadaan realitas objektif yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Nah, kalau sekarang kan AI itu kalau kita berbicara AI, kita tinggal masukkan data, kemudian entah itu data historis dan lain-lain, kita jadi bisa tahu realitas eksternal itu bisa diukur, pengukuran dan analisisnya seperti apa gitu, tanpa kita harus melakukannya sendiri gitu. Kalau dulu kan kita kalau ingin menganalisis sesuatu atau ingin mengukur sesuatu, kita kan menganalisis dan mengukurnya secara mandiri atau secara pribadi. Kalau sekarang kita cukup menggunakan AI gitu, kita sudah tahu gitu bagaimana hasil analisisnya, bagaimana kesimpulannya dan lain-lainnya. Nah, kemudian, idealisme dalam AI, keterbatasan pemahaman. AI tidak memiliki pemahaman sejati atau kesadaran, ia hanya mengikuti algoritma dan data, mencerminkan pandangan idealisme bahwa realitas dibentuk oleh interpretasi manusia. Nah, sebetulnya AI juga memiliki keterbatasan, tidak ada sense of humanity di sana. Jadi, AI hanya berdasarkan pada algoritma dan data saja. Ya, AI kalau misalnya AI tidak bisa merepresentasikan bagaimana pandangan idealisme tentang realitas kalau AI tersebut tidak memiliki data untuk apa namanya sebagai bahan untuk menganalisis sesuatu realitas tersebut gitu ya. Makanya kan sekarang di dunia digitalisasi sekarang ini eranya big data gitu ya. Big data, bank data, dan lain-lain. Karena apa? Karena dengan big data dan bank data tersebut, dan di era data science sekarang ini, bisa digunakan oleh AI dengan cara menggunakan AI untuk bisa mengetahui apapun realitas atau analisis yang kita inginkan. Yang dibentuk sebetulnya itu pun sebetulnya dibentuk oleh interpretasi manusia sendiri. Itu AI juga kan dibuat oleh manusia sendiri. Nah, simulasi dan persepsi AI menciptakan pengalaman yang tampak nyata, namun tetap bergantung pada persepsi dan konteks manusia. Mendukung pandangan idealisme bahwa realitas subjektif mempengaruhi pemahaman kita. Jadi walaupun AI menciptakan pengalaman yang tampak nyata, misalnya AI melalui tadi menggunakan virtual reality misalnya, akan tetapi tergantung apakah si manusia tersendiri gitu ya memiliki persepsi sama dengan AI tersebut ataukah memiliki persepsi yang berbeda. Nah, kembali lagi itu tergantung dari si manusianya. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa AI dapat dianalisis dari kedua perspektif, yaitu sebagai alat realitas yang mempresentasikan dunia eksternal dan sebagai sistem yang terjebak dalam batasan persepsi manusia untuk menciptakan kompleksitas dalam memahami realitas. Gitu. Lanjut, Herman. Nah, kesimpulannya, yang terakhir, antara realitas dan dunia eksternal dalam pencarian filsafat, yaitu yang pertama, eksplorasi realitas. Filsafat berusaha memahami hubungan antara realitas eksternal dan persepsi manusia. Menurut McDowell tahun 2021. Kemudian berbagai pandangan realisme, idealisme, konstruktivisme di sini, dan postmodernisme menawarkan perspektif yang masing-masing memiliki perspektif yang unik. Nah, kemudian pandangan utamanya, idealisme, yaitu dunia objektif yang independen. Idealisme realitas dipengaruhi persepsi individu. Konstruktivisme realitas sebagai hasil kesepakatan sosial, dan postmodernisme meragukan keberadaan realitas objektif. Jadi, menurut pandangan dari realisme, realitas dunia objektif itu berdasarkan dari independensi masing-masing individu. Kemudian realitas kalau idealisme, realitas itu dipengaruhi oleh persepsi individu. Kalau misalnya dipengaruhi oleh individu, kan kalau kita percayanya ini adalah bumi itu bulat gitu. Tapi kan individu tertentu nggak percaya gitu. Ada juga yang beranggapan kalau bumi itu datar. Misalnya itu kan realitas juga jadi dipengaruhi oleh persepsi individu. Nah, kemudian konstruktivisme realitas sebagai hasil kesepakatan sosial. Nah, kita sepakat gitu ya. Kalau misalnya realitanya, kalau misalnya
eh, membunuh itu misalnya kita sepakat bukan hal yang baik gitu. Realitanya adalah bukannya hal yang baik gitu karena kesepakatan sosial. Tapi kalau kita dalam keadaan perang gitu kan, membunuh itu kan menjadi halal kalau misalnya kita dalam kondisi perang gitu. Makanya realitas itu berdasarkan hasil dari kesepakatan sosial dan postmodernisme ini meragukan keberadaan realitas objektif. Jadi karena postmodernisme ini era AI, era media sosial, digitalisasi gitu ya, kita malah menjadi meragukan yang tadi kita bahas, apakah betul realitasnya seperti itu? Apakah itu hanya sebagai pencitraan saja? Gitu. Nah, kemudian tantangannya di era modern ini, teknologi yaitu AI dan virtual reality mengaburkan batasan realitas dan simulasi. Jadi saking sudah bisa eh, real gitu ya, yang simulasi itu, jadi kita kadang suka bingung gitu. Ini tuh sebetulnya simulasi atau realitas gitu. Saking sudah nyata gitu ya, saking bisa kita bisa memiliki pengalaman yang nyata gitu, walaupun itu hanya sebatas simulasi misalnya. Pak Kemudian Wahyu, perlunya mohon maaf ya. interupsi. Mhm, mhm, Ini karena waktunya sudah ini ya, mhm. 11.13. Oh iya, Masih banyak atau oh iya, tidak Pak? Atau mungkin bisa dipercepat agar nanti teman-teman bisa bertanya. Terima kasih Pak. oh iya. Ini Hanya mengingatkan udah saja. kesimpulan. Siap, udah kesimpulan. Jadi tantangan modern perlunya refleksi ulang pemahaman kita tentang realitas dalam konteks kekinian. Oke, Pak Firman, Ya. cukup dari saya. Baik, terima kasih dikembalikan kepada moderator. Baik Bapak dan Ibu, eh, kami ucapkan terima kasih kepada kedua pemateri kita, yaitu Pak Wahyu Mulyadi dan juga Pak Hermansyah. Kami berikan kesempatan kepada para penanya yang ingin bertanya, bisa raise hand ataupun langsung open mic. Teman-teman dipersilakan. Atau barangkali dari Prof ingin menyampaikan sesuatu dulu, Prof, sebelum teman-teman ada yang ingin bertanya. Ya, baik. Jadi tadi sudah dipaparkan ya Pak Hermansyah dan Pak Wahyu Mulyadi ya, betapa fakta realitas dengan dunia yang makin kesini makin canggih dan ketidakmampuan manusia untuk memahami semua menjadi sebuah pertanyaan tentang kebenaran yang sesungguhnya gitu ya, tentang realitas yang sesungguhnya itu pencitraan. Nah, ini itu kalau hanya satu, kalau ada beberapa kita makin dibingungkan lagi ya, satu kelompok begini satu kelompok gitu ya, sungguh menjadi dunia yang membingungkan untuk kita meyakini realitas mana yang sesungguhnya. Bahkan yang dekat dengan kita pun kita juga tidak bisa dengan mudah memahami yang sesungguhnya yang mana. Begitu ya. Nah, dalam kondisi dalam dunia yang serba luber informasi, ya ada pihak begini dia begitu tidak hanya dua atau empat, maka dalam kondisi yang membingungkan itu kita harus punya satu pegangan. Ini mohon maaf ya, agak ramai di ruangan saya. Jadi ada yang harus kita semua mempunyai pegangan. Ya, beberapa pegangan di situ dia prinsip-prinsip kita tidak mudah percaya begitu saja atas satu informasi, apalagi akan dijadikan sebagai sebuah pengambilan keputusan yang hanya berdasarkan informasi katanya cerita yang kita tidak menyaksikan langsung. Itu tidak bisa ya, kadang-kadang di sekitar kita masih dalam kepemimpinan menggunakan pengambilan keputusan yang katanya itu bisa biaskan. Ya, jadi ada beberapa hal tentunya prinsip yang menjadi pegangan kita untuk memastikan tentang realitas itu sendiri.
Baik, monggo dilanjutkan terlebih dahulu tanya jawab untuk memahami di topik ini ya. Jadi kita berada di dalam dunia yang banyak sekali informasi, buber begitu, dan kita tidak tahu mana yang sesungguhnya merupakan suatu realitas. Begitu ya. Banyak hal. Ya. Baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Meskipun sedikit, tapi sangat bermakna. Baik, teman-teman. Rekan-rekan yang ingin bertanya, yang pertama yaitu Pak Iman Lubis. Saya dulu, Bu. Silakan, Pak Iman Lubis. Kak Hani, saya dulu Kak Hani. Silakan, Kak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Profesor Siti, presenter yang luar biasa hari ini, panjang, menyenangkan, terinspirasi saya dengan pertanyaan. Tapi memang ini saya meminta perdebatan terbuka. Dengan yang seperti kita ketahui informasi yang luas dan terlalu banyak informasi dari mana-mana, jatuhnya noise ya. Kalau di institusi Pak Wahyu nih mungkin jika terjadi noise seperti itu, kira-kira apa saran gitu, solusi jika terjadi noise informasi kita yang tidak jelas, apa pembangunan image yang tidak jelas, kira-kira apa saran Bapak dengan dasar teori yang filsafat yang sebelumnya? Terima kasih ya Pak Wahyu dan Pak Hermansyah. Oke, kita tampung dulu ya untuk 3 penanya ya, Pak Wahyu dan Pak Hermansyah ya. Boleh kan? Iya. Izin Kak Risma. Sebentar Kak Risa. Ini mau menanggapi atau ingin bertanya? Kak Risa? Bertanya, Kak. Oh, Bertanya. mohon maaf. Kalau gitu nanti kita ke Pak Heri dulu boleh ya Kak Risa ya? Punten ya. Mangga, silakan. Oke, Pak Heri Aryadi dulu. Terima kasih Bu Bisma, izin Prof dan teman-teman. Tadi saya tertarik dengan penjelasan pendapat John Locke ya tentang tabula rasa, bahwa manusia ini dilahirkan dalam pikiran kosong ya, kemudian diisi dengan pengalaman ya. Mungkin bisa dijelaskan apakah pendapat John Locke ini masih relevan dengan kondisi saat ini, dan mungkin bisa berikan contohnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri Aryadi. Lanjut ke Pak Heri Nurranto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali di pembahasan hari ini terkait dengan beberapa teori yang mungkin bisa kita kaji lebih dalam atau mungkin kita diskusikan begitu kira-kira. Setidaknya saya melihat ada dua teori yang kemudian memantik untuk saya bertanya begitu kira-kira ya. Ada namanya teori kritis yang mungkin kalau kita lihat di dalam keseharian lebih kepada diterapkan di dalam untuk mengkritisi sesuatu kekuasaan atau mungkin politik dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada teori rasionalitas teknis yang mungkin agak sedikit berbeda dalam ranahnya, tetapi bahwa mungkin di dalam rasionalitas teknis ini mungkin akan sedikit banyak melihat pada pola yang terjadi di lapangan yang kemudian harus dieksekusi begitu kira. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian teori kritis ini dapat memandang atau diterapkan ya, dalam perkembangan teknologi di dalam teknologi industri yang kemudian dikomparasikan bagaimana kemudian dengan rasionalitas teknis ini bisa membawa sebuah suatu jalan tengah begitu karena ya mungkin seperti itu kira-kira ya. Jadi simpelnya adalah bagaimana teori kritis memandang perkembangan teknologi industri sebagai bagian dari rasionalitas teknis yang mendominasi di dalam masyarakat modern saat ini. Begitu, terima kasih Bu Bisma.
Baik, terima kasih Pak Heri Nuranto, Bang Jer. Teman-teman, langsung saja kita berikan kesempatannya kepada para presenter kita ya, kepada Pak Herman dan Pak Wahyu. Silakan ditanggapi. Oke, baik, terima kasih moderator untuk waktu dan kesempatannya. Saya ingin menanggapi dari Bang Iman, bagaimana sih kalau misalnya di institusi yang kita sedang jalani terdapat noise atau mispersepsi di dalam informasi, gitu ya. Eh, yang pertama sih, eh, noise itu ya memang yang pertama adalah bisa muncul karena memang eh, adanya miskomunikasi ataupun misalnya memang noise itu sendiri bisa muncul dikarenakan di dalam suatu institusi itu membutuhkan salah satu jenisnya Pak Wahyu, Pak Wahyu, are you there, Pak Wahyu? Sepertinya Pak Wahyu ada kendala teknis ya. Pak Herman bisa bantu Pak Wahyu, Pak Herman? Baik, saya coba menanggapi atau melanjutkan dari jawaban dari Pak Wahyu tadi, yaitu yang apa yang ditanyakan oleh Pak Lubis ya, yaitu apabila terjadi noise di lingkungan kita gitu ya. Mungkin kalau kita kaitkan pada masa saat ini kan kita arus informasi tidak bisa kita bendung ya, baik yang sifatnya itu adalah sebenarnya sesuai dengan realita maupun yang sifatnya hoax ya, baik yang sifatnya hoax di lingkungan sekitar kita. Nah, sebenarnya tadi ditanyakan bagaimana cara atau teknis yang bisa dilakukan oleh Pak Wahyu di institusinya. Tapi kalau untuk saya sendiri untuk mengatasi hal-hal seperti itu ya lebih kepada kita komunikatif ya. Yang pertama komunikatif, terus kita berusaha untuk menyampaikan apa yang menjadi realitas atau pemahaman kita yang sebenarnya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada teman lain yang lebih memiliki pendalaman yang lebih detail, boleh ditambahkan seperti itu. Terima kasih Pak Herman. Teman-teman ada yang ingin ditanggapi dulu sebelum... Oh, Pak Wahyu sudah hadir kembali ya. Pak Wahyu ingin ditambahkan kembali, Pak? Iya, mohon maaf tadi keklik out. Baik, Pak. Jadi yang dari Bang Iman tadi, kenapa sih bisa terjadi noise? Ya kan noise itu sendiri persepsi di institusi yang misalnya kita jalani kan berasal dari ambiguitas gitu atau mispersepsi gitu. Jadi multitafsir yang memang yang pertama untuk memfilter itu sendiri yaitu adalah dengan menyaring misalnya informasi-informasi yang ada gitu. Kemudian juga kalau di dalam agama gitu ya atau Muslim gitu ya, ya kita harus tabayun gitu ya istilahnya apakah betul persepsi atau misalnya eksistensi atau realitasnya itu seperti itu apa dan juga jangan sepotong-sepotong di dalam menerima informasi. Jadi memang kita harus secara utuh tahu atau paham terkait dengan realitas yang terjadi gitu untuk menghindari noise-noise tersebut gitu ya. Jadi noise ini sendiri kan muncul dari ambiguitas gitu ya atau multitafsir sendiri gitu ya. Apakah yang realita sebetulnya seperti itu atau tidak kan kita tidak tahu. Nah, untuk meminimalisirnya mungkin menurut hemat saya kalau di dalam suatu institusi ya kita harus tabayun, kemudian juga harus bagaimana realita sebetulnya itu seperti apa gitu ya. Dan ini juga apa namanya sempat dialami di institusi saya gitu ya terkait pengukuhan guru besar yang memang mencatut nama apa nama autor dari kampus luar negeri yang lain gitu. Oh ternyata setelah tabayun ya memang pelanggaran kode etik itu bukan untuk mendapatkan gelar guru besarnya akan tetapi yang memang kesalahpahaman atau mispersepsi
di dalam apa namanya kerjasama di dalam kolaborasi penelitian misalnya. Maka dari itu menurut saya untuk menghadapi noise sendiri, usahakan jangan ambigu, kita samakan persepsi tentang terkait apa yang realita terjadi. Mungkin begitu. Silakan Pak Herman, mungkin ada yang mau ditambahkan. Sementara itu ya Pak Wahyu ya, paling saya akan menanggapi pertanyaan dari yang kedua ya, izin moderator ya. Iya, ya boleh. Pak Heri Aryadi ya, Pak? Oke, Pak Heri Aryadi tadi menanyakan apakah teori tabula rasa yang dicetuskan oleh John Locke, filsuf Inggris ini masih relevan untuk pada masa saat ini seperti itu. Nah, ini saya mencoba menjawab, mungkin nanti izin Prof atau teman-teman yang lain izin menambahkan atau melengkapi. Saya mencoba memahami sebenarnya konsep daripada John Locke ini, yakni tabula rasa, yang menyatakan bahwa manusia itu adalah dilahirkan dalam keadaan lembaran-lembaran kosong ya. Itu kalau menurut saya dalam beberapa hal masih sangat relevan pada saat ini. Tapi kita tidak menyatakan sepenuhnya seperti itu. Artinya apa? Artinya ada hal-hal tertentu yang sebenarnya seorang manusia sebelum dilahirkan itu sudah memiliki bakat-bakat tertentu seperti itu. Jadi tidak semata-mata mengadopsi 100% dari pemikiran dari John Locke. Apalagi kita sesuai dengan perkembangan ilmu psikolog ya, ilmu psikologi, perkembangan ilmu psikolog itu dinyatakan bahwa sebenarnya bayi sebelum lahir ke dunia ini dia sudah memiliki bakat tertentu, karakter tertentu yang nantinya itu setelah lahir apakah itu menjadi bakat yang bisa dikembangkan atau tidak dikembangkan seperti itu. Dan kita juga sebagai seorang muslim kan sebenarnya sudah meyakini juga bahwa dalam Muslim dipahami bahwa manusia sebelum lahir itu sudah diberi beberapa pengetahuan ya oleh Tuhan itu yang seperti kita pahami, misalnya ada ayat menyatakan itu alastu birobikuma itu kola bala seperti itu kan, yang menyatakan bahwa apakah aku Tuhanmu seperti itu. Ya benar, kola syahidna, aku menyaksikan seperti itu. Nah artinya apa? Itu sudah teruji gitu di dalam dunia pengetahuan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan medis, yang menyatakan bahwa ada si bayi sebelum lahir itu dia sudah ada memori atau kebiasaan tertentu atau karakter tertentu semenjak masih dalam kandungan. Nah, saya lebih setuju teori tabula rasa ini ketika bayi itu sudah keluar dari tubuh seperti itu. Artinya apa? Yang dimaksud dengan lembaran kosong oleh John Locke ini bukan artinya dia 0% ya, 0% dari pengetahuan, tapi ketika dia sudah keluar, maka bakat-bakat itu akan ditambah oleh pengamatan dan pengalaman dan pengetahuan yang si individu itu dapatkan dari lingkungan sekitar, mulai daripada ibunya, kemudian nanti beranjak besar dari guru-gurunya maupun lingkungan sekitar. Maka ada istilahnya dalam agama kita sebutkan madrasatul ula seperti itu kan. Artinya kita memahami bahwa kita tidak bisa mengadopsi teori dari John Locke ini 100% seperti itu karena ilmu pengetahuan semakin berkembang. Tetapi di satu sisi kita juga nggak bisa mengatakan bahwa teorinya John Locke ini nggak relevan gitu karena pada kenyataannya manusia itu memang dibentuk dari pendidikan, dari pengalaman, pengamatan yang ia alami selama dia hidup di dunia ini. Seperti itu. Itu untuk pertanyaan dari Pak Heri ya. Mudah-mudahan sedikit menjawab gitu. Atau mungkin nanti ada teman-teman yang menambahkan, izin moderator, karena saya juga ini penasaran dengan pertanyaan seperti ini gitu loh. Karena untuk progres kita bersama-sama kan seperti itu. Mungkin izin moderator kalau ada yang menambahkan. Ya, betul sekali. Ini menarik sekali ya tabula rasa ya. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, silakan. Boleh saya diskusi sedikit, bukan menambahkan sih, diskusi sedikit. Boleh Pak, silakan Pak. Tadi Pak Hermansyah bilang pada saat manusia itu kan yang dibahas kan ada dua, pranatal dan pasca natal. Artinya sebelum lahir dan sesudah lahir. Nah, saya coba
membahas sedikit setelah lahir. Memang saya setuju sekali bahwa potensi manusia setelah lahir itu tidak. Saya sedikit eh, mengcounter lah, artinya dalam artian bahwa manusia masuk lahir dalam kondisi lebaran-lebaran kosong. Artinya begini. Kenapa saya bantah? Karena manusia lahir itu sudah diberikan satu anugerah oleh Tuhan yang Maha Esa atau Allah, bahwa manusia lahir punya potensi. Kalau kita berbicara tentang perilaku, maka potensi itu adalah perilaku yang dipelajari maupun yang tidak dipelajari. Artinya perilaku yang tidak dipelajari itu adalah anugerah. Ya, itu sebuah potensi seorang bayi lahir. Nah, anugerah itu seperti apa? Pada saat kita lapar, kita nggak perlu belajar. Ya, bayi itu nggak perlu belajar, dia pasti akan menangis. Pada saat dia merasakan ketidaknyamanan, dia akan menangis. Ya, untuk memberikan rasa nyaman, orang tua harus sensitif. Nah, terkait tadi, saya dari awal berpikir bahwa dunia luar itu seperti sesuatu yang kalau dibahas dari teori-teori itu kan sesuatu yang kita alami, kita lihat, kita rasakan. Ya mungkin nanti akan dibahas, mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan bahwa ada satu dunia yang nggak bisa kita lihat. Kalau sekarang kan misalnya luar angkasa bisa kita lihat. Mungkin arah dari para visual pada saat itu arahnya ke sana. Karena memang teknologi belum mengarah ke sana. Tapi sekarang sudah bisa mengarah ke sana. Di luar bumi sudah bisa kita lihat. Tapi ada satu dunia yang hanya bisa kita rasakan, Bapak Ibu. Ya, seperti misalnya ya kita merasakan ada apa ini? Nah, seperti itu. Kok bulu kuduk merinding atau apa? Nah, itu mungkin nanti ada bahasan tersendiri nanti dari tim atau siapa ya yang mampu bisa membahas ya seperti itu. Dan Pak Hermansyah tadi bilang ada pemikiran-pemikiran Islam. Ya mungkin nanti ditambah di presentasinya era Islam dan lain sebagainya. Ya, karena itu bukan penting ya. Karena tadi dibahas juga tentang Islam juga masuk dan Islam pun juga punya filsafat yang cukup bagi saya luar biasa. Ya, terima kasih waktunya moderator. Baik, Pak Abe. Terima kasih, Pak. Dari Pak Hermansyah dan Pak Wahyu, ada tanggapan dari diskusinya Baik, Pak Abe tadi? Ya, terima kasih moderator. Itu bagus sekali ya tanggapan dari Pak Aris tadi ya, yang menyatakan bahwa sebenarnya Pak Aris, Pak, bukan Pak Arif, pakai S, Sierra. Pak Aris ya. Ya, bahwa sebenarnya kita tidak bisa 100% mengambil konsep tabula rasa itu sendiri seperti itu. Terima kasih Pak Aris. Kemudian ini izinkan moderator tadi pertanyaan ketiga ya. Itu dari Pak Heri Nuranto tadi ditujukan ke saya Pak Heri ya. Ya. Baik Pak Heri, ini saya coba menanggapi, tapi nanti saya juga minta pandangan dari Prof dan teman-teman sekalian lebih paham masalah ini seperti itu ya. Saya mencoba menanggapi pertanyaan dari Pak Heri tadi, bagaimana pada saat ini teknologi itu menguasai industri ya, bagaimana kajiannya dari sisi filsafat. Seperti itu Pak Heri ya. Ya. Oke. Jadi mengkonfirmasi entah bagaimana sih penerapan atau sudut pandang dalam teknologi modern sekarang ini berkaitan dengan teori kritis dan teori rasionalitas teknis tadi Pak. Ya. Baik Pak, saya coba izin menanggapi Pak ya. Siap. Jadi ada menurut pendapat saya ya, dengan literatur juga itu ada beberapa hal yang menyebabkan teknologi pada saat ini tuh berkembang pesat seperti itu kan, dan menguasai industri-industri yang ada di dunia. Ini kalau kita dilihat dari sisi aliran filsafat ya, sebenarnya kan tadi di awal kita jelaskan bahwa kenapa teknologi ini berkembang, karena salah satunya itu didorong oleh teori realisme kritis ya, realisme kritis atau realisme empiris ya, berawal dari situ. Kenapa teknologi ini berkembang? Karena dalam realisme kritis itu kan ada satu paham yang mengatakan bahwa materialisme gitu loh. Jadi untuk memenuhi kebutuhan manusia itu kan dilihat dari sisi materialismenya seperti itu. Kita ambil contoh misalnya yang pada saat ini sedang berkembang misalnya
perusahaan Gojek atau perusahaan apa. Itu sebenarnya kan dia pergabungan dari dua konsep ya, konsep antara idealisme dan lalu ditindaklanjuti dengan realisme seperti itu. Contohnya seperti ini. Pada waktu itu ketika kita ingin berkendara, kita harus menyiapkan kendaraan sendiri atau kita harus mencari kendaraan manual. Kan pada awalnya seperti itu. Lalu para pelaku usaha atau seorang teknopreneur lah istilahnya seperti itu, dia memiliki pemikiran di tingkat idealisme bagaimana bermain persepsi di tingkat masyarakat ini. Bagaimana dia menjual persepsi bagaimana mempersepsikan masyarakat-masyarakat di sekitar itu pada suatu masa yang akan datang, dia tanpa kendaraan sendiri, hanya melalui teknologi digital, dia bisa melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah kan seperti itu. Jadi awalnya dari bermain di tingkat persepsi, lalu dikajilah secara realisme kritis melalui penggunaan teknologi. Dan penggunaan teknologi ini memang terbukti di tingkat materialistis karena masyarakat itu lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat terukur gitu loh daripada berpikir ide yang menjadi objeknya. Artinya apa? Artinya dengan mengetahui bahwa masyarakat itu lebih berpikir hal-hal yang terukur, maka teknologi itu menjadi sebab berkembang seperti pada saat sekarang ini seperti itu. Itu juga bisa kita ambil contoh, misalnya konsep perumahan-perumahan ya. Konsep perumahan-perumahan, misalnya kan itu juga bermainnya di tingkat persepsi gitu. Bagaimana dia menjual ide perumahan dengan kawasan hijau seperti itu. Jadi dia menjual ide di tingkat persepsi, berusaha transfer persepsi ke masyarakat bahwa ini adalah hunian yang layak, hunian yang bagus, dan dengan penggunaan serba digital seperti itu kan. Nah, masyarakat ini menangkap, sebagai konsumen menangkap, oh ini memang benar-benar area realistis dan sesuai dengan materialistisnya, melihat sesuatu itu berdasarkan objek, ruang, dan waktu sesuai kenyamanan dia. Maka berkembanglah salah satunya itu dengan teknologi seperti pada saat sekarang ini. Itu jadi saya berusaha menjawab dari kajian aliran filsafatnya ya. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan ya, dipersilahkan. Itu moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Herman. Berhubung ada satu lagi ya yang ingin bertanya. Mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Faif, nanti setelah itu kita off sebentar ya rekan-rekan, barangkali azan sebentar lagi. Pak Faif, silakan Pak Faif. Oke, terima kasih Bu Bisma. Terima kasih para pemateri yang sangat luar biasa. Saya ingin menanggapi sedikit tentang tadi tabula rasa ya. Nanti sebelum masuk ke dalam pertanyaan saya. Kalau kita baca teori tabula rasa itu kan yang dari John Locke itu pikiran manusia pada saat lahir seperti sebuah kertas kosong. Tidak punya ide bawaan ya. Dan semua pengetahuan yang dimiliki itu diperoleh dari pengalaman. Tapi berdasarkan riset ya. Banyak riset ternyata tidak demikian gitu. Saya pernah belajar ilmu hipnoterapi juga itu disebutkan bahwa ketika bayi dalam kandungan itu dia sudah bisa merekam banyak sekali pengalaman gitu. Ketika roh sudah ditiupkan pada usia 4 bulan itu dia sudah bisa merekam apa-apa yang ada di sekitarnya dan menyerap bahkan ya. Jadi misalnya ibunya mengalami kecemasan, dia juga mengalami kecemasan. Kalau dia diperdengarkan misalkan ayat-ayat Al-Quran, dia sudah bisa itu merasakan dan merespon gitu. Sehingga ketika dia lahir itu dia sudah punya program semacam program di dalam pikiran bawah sadar dia tentang sesuatu sebetulnya. Artinya tidak sepenuhnya kertas kosong gitu. Makanya ketika misalkan seorang ibu mengandung diperintahkan dalam agama untuk sangat berhati-hati di dalam menjaga perasaan, bertutur kata, dan lain, karena itu akan berpengaruh langsung terhadap bayi yang dikandungnya, karena bayi itu sudah punya daya, sudah aktif ya, secara ini pikiran bawah sadarnya untuk bisa menerima atau merasakan apa yang yang terjadi di sekitarnya. Mungkin ini yang istilahnya menjadi antitesis dari teorinya John Locke tentang tabula rasa ini. Atau mungkin bisa dipertemukan dalam konteks apa, saya juga belum tahu ini. Dan yang kedua,
tadi disinggung tentang adanya apa namanya realism dan idealism ya oleh Pak Hermansyah tadi. Nah, kalau kita misalkan elaborasi lebih jauh, misalkan dari Immanuel Kant yang banyak menyoroti tentang fenomena, fenomena dan seterusnya, maka akan kita dapati kadang-kadang terjadi konflik tuh ya antara realism dengan idealism. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak Hermansyah atau Pak Wahyu pandangan Immanuel Kant dalam menyelesaikan konflik antara realism dan idealisme dikaitkan dalam konteks fenomena yang terjadi di dalam diri kita yang kita bisa sadari dan nomena yang itu di luar jangkauan diri kita. Terima kasih. Oke, Pak Faif, terima kasih atas pertanyaannya. Sudah kami catat juga. Teman-teman, Bapak dan Ibu, boleh pause sedikit ya. Sedang azan soalnya tempat saya. Mungkin tempat Bapak dan Ibu juga sedang azan. Sebentar ya. Baik, Bapak dan Ibu. Pak Herman, Pak Wahyu. Oke. Mungkin sedikit menanggapi dari Pak Faif tadi terkait dengan tabula rasa ya. Kalau misalnya bayi itu lahir di dalam lembaran kosong. Memang di dalam teori tabula rasa ini sendiri sampai sekarang juga terjadi perdebatan apakah memang bayi baru lahir itu menunjukkan atau perkembangannya itu didasarkan pada nature atau nurture gitu. Kalau nature itu apakah genetik ataukah dari lingkungan gitu. Nah, tadi kan kalau Pak Herman bilang kalau apa namanya bayi itu bisa berkembang misalnya setelah lahir ke dunia, terus juga Pak Abe tadi juga menambahkan kalau misalnya ada naluri gitu ya, kalau misalnya lapar menangis, kalau bayi dan sebagainya, dan akan tetapi juga ada anggapan kalau misalnya perkembangan manusia itu ya diturunkan atau dari genetiknya gitu. Nah, mungkin untuk perkembangan manusia berdasarkan genetiknya ini mungkin apa namanya bisa menjadi patokan. Kalau misalnya tadi Pak Faif bilang kalau di dalam hipnoterapi itu kalau misalnya bayi yang belum lahir saja kalau ibunya cemas bisa merasakan cemas dan lain-lain gitu ya. Sebetulnya ya memang sampai sekarang pun masih dalam perdebatan gitu. Apakah memang bayi itu memang lembaran kosong yang misalnya tidak yang belum mengerti apa-apa gitu ya sebelum mereka lahir ataukah memang sudah ada dasarnya gitu. Nah, sebetulnya sampai sekarang juga masih dalam perdebatan gitu ya apakah nature atau nurture gitu ya atau genetik ataukah berdasarkan lingkungan gitu ya. Tapi kan memang realitanya sekarang gitu ya karakter atau perkembangan manusia itu ya dominannya ya setelah lahir gitu ya seseorang bisa berubah juga ya karena memang lingkungan gitu ya memang tidak sedikit pula memang ada genetik di sana tapi ya memang realitasnya sekarang eh, perkembangan manusia itu mayoritasnya karena kasat matanya yang sekarang kita alami adalah dunia yang dewasa ini gitu ya karena perkembangan manusia itu ya dominannya masih di kalau menurut saya pribadi masih di berdasarkan nurture gitu ya berdasarkan lingkungan walaupun ya memang ada genetik gitu tapi akan tetapi sampai sekarang pun masih dalam perdebatan apakah perkembangan manusia itu
dominan nature atau nurture sendiri gitu. Mungkin ada yang ditambahkan dari Pak Her. Pak Ada Herman satu menambahkan Pak pembahasan Herman? 1 minute. Kata kunci ya, Pak Abe ya. Artinya gini, manusia akan terbentuk ya. Tadi ada perdebatan apakah aspek lingkungan atau aspek misalnya keluarga. Tapi pada saat kita berbicara prenatal, aspek-aspek tertentu misalnya dari sisi gizi itu juga akan mempengaruhi juga ya. Dan tadi Pak Wahyu bilang bahwa pada saat ibunya gelisah atau apa ya, itu akan berhubungan dengan si jabang bayi. Saya pikir yang itu saya setuju ya. Kenapa? Ada kekhawatiran misalnya anak yang tidak diharapkan, hasilnya pun juga ada penelitiannya kalau nggak salah, anak yang tidak diharapkan atau anak yang memang diharapkan untuk lahir dan lain sebagainya itu berpengaruh terhadap si jabang bayi. Tapi intinya lebih kepada bagaimana asupan dari secara fisik seorang ibu kepada bayinya. Nah, setelah prenatal ya, gizi itu juga penting. Makanya sekarang, sorry, saya mengaitkan sekarang terjadi perubahan bukan 5 sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Ada yang tahu Bapak Ibu? Sekarang udah berubah, bukan 4 sehat, 5 sempurna lagi, bukan susu lagi, ya, bukan susu lagi. Apa tuh? Tapi 4 sehat, gizi seimbang. Nah, ini saya beneran, bukan bercanda ini, ya, ini saya beneran. Jadi bukan susu lagi yang menjadikan, ya, walaupun bapak-bapak itu susu terus lah. Nah, Kirain kopi, Pak. nah, jadi benar Pak ini 4 sehat gizi seimbang. Jadi bukan 4 sehat 5 sempurna. Yang 5 sempurna itu adalah susu. Enggak. Sekarang udah berubah. Nah, eh, kalau terjadi perdebatan apakah lingkungan atau keluarga atau genetik, saya pikir semua harus berjalan seimbang beriringan. Ya, nggak ada yang lebih dominan. No. Ya, kalau kita mengenang lingkungan, kalau lingkungan rusak, apakah anak rusak? Belum tentu juga, karena ada faktor pendidikan keluarga di situ. Ya, tetapi kalau dibilang bahwa genetik ini anak pintar, bapaknya pintar apa segala, banyak kejadian juga para anak-anak pejabat dan lain sebagainya, malah saya tidak bicara nama, anaknya terkena misalnya narkoba dan lain sebagainya. Pemikiran-pemikiran kan membantah semuanya. Artinya semua harus berjalan beriringan antara lingkungan, keluarga, dan genetik bagaimana kita isi. Terima kasih. Ya, menarik sekali, Pak Abe. Bu Risa sepertinya sudah kembali ya. Bu Risa mau... Sudah. Izin Mbak Risma, kata Prof dituliskan aja Tulis mungkin aja ya. karena izin saya tuliskan Prof, Mbak Risma dan kawan-kawan. Baik. Sembari menunggu Bu Risa menulis di kolom chat, barangkali Prof Siti ingin menambahkan, Prof ingin memberikan masukan-masukannya kepada kami. Kami persilakan, Prof. Ya, jadi alat ini multi, tetapi kita sebagai cendekiawan kita untuk membuat kesimpulan-kesimpulan, membuat generalisasi, walaupun tidak utuh. Jadi misalkan dalam riset kita selalu dengan tingkat error sekian persen, ya error 10%, berarti kepercayaannya 90%. Bahwa hasil studi dipengaruhi oleh ini, itu errornya 10%. Jadi 90% diyakini benar. Bahkan sampai yang 30% errornya gitu ya. Tapi kalau di bidang kedokteran harapannya tingkat errornya minim. Itu adalah tugas kita semua melakukan riset. Nah, beberapa kejadian memang di luar yang biasa tadi, dan itu pun faktor kontrolnya sangat relatif dibatasi. Padahal pada kenyataannya itu faktornya kan komplit ya, banyak sekali. Ya, baik faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi dari sesuatu itu. Ya, dan bahkan perdebatan tadi kita ini realitas yang sebenarnya atau seperti apa. Nah, kemudian teknologi juga apakah terus kita menjadi percaya dengan teknologi itu sendiri? Ternyata juga tidak. Ya, kalau beberapa dianggap membantu manusia, coba aja tanya yang aneh-aneh kepada ChatGPT. Apakah dia mampu menjawab dengan baik? Apakah benar atau tidak? Ini kan masih menjadi pertanyaan juga, walaupun membantu manusia. Teknologi kan fungsinya seperti itu. Tapi apakah betul? Kan begitu. Silakan bertanya.
ChatGPT, bagaimana Pak, bagaimana coba, dia akan kasih jawab itu, atau menanyakan tentang Tuhan, terus dia akan menjawab itu. ChatGPT menanyakan apa saja, ya kan, teknologi. Kalau teknologi ini siapa sih kan gitu, ya. Dan teknologi itu yang membantu manusia dan dia membuat kesimpulan atas manusia itu sendiri yang beraktivitas, gitu ya. Mohon maaf sekarang. Oke, Prof. Ya, saya senang sekali kelas ini diskusi dengan baik dan saya mencatat beberapa nama yang terus aktif menyampaikan suara begitu ya, dan Prof, beberapa yang lainnya boleh kok CEO. suaranya keras sedikit, Prof? Iya, ya ini karena di sini juga. Oh ya, rame juga ya. Ruangannya rame, Pak Abe. Oh ya ya. Ya. Baik, Prof. Berhubung ini Ibu Risa sudah memberikan pertanyaannya, saya bacakan boleh ya, Prof? Pertanyaannya ditujukan kepada Pak Herman dan Pak Wahyu ya. Dalam konteks filsafat eksistensialisme, bagaimana kebebasan dan tanggung jawab individu mempengaruhi pandangan kita terhadap perkembangan teknologi modern dalam perusahaan? Oke, silakan Pak Wahyu dan Pak Herman menanggapi. Oke, baik. Mungkin saya coba untuk menanggapi dari pertanyaan Bu Risa dan mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh Pak Herman. Jadi bagaimana konteks filsafat eksistensialisme, bagaimana kebebasan dan tanggung jawab individu mempengaruhi pandangan kita terhadap perkembangan teknologi modern dalam perusahaan. Jadi di dalam filsafat eksistensialisme ini sendiri memang menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas, yang memiliki kemampuan untuk membuat pilihan, tetapi kebebasan ini selalu disertai dengan tanggung jawab penuh atas tindakan dan konsekuensi yang diambil. Nah, ada beberapa cara eksistensialisme ini dapat dipengaruhi. Yang pertama terhadap pandangan teknologi modern ya, yaitu kebebasan untuk membuat keputusan teknologi, kemudian tanggung jawab sosial dan moral, kemudian juga penghindaran determinasi teknologi, kemudian juga bisa menghandle atau menghadapi krisis identitas dalam dunia kerja. Misalnya contoh pekerja yang digantikan oleh otomatisasi mesin, misalnya mungkin merasa tereliminasi atau tidak berarti dalam dunia kerja karena teknologi mengambil alih peran yang sebelumnya memberikan makna bagi eksistensi mereka. Jadi kita tahu sendiri sekarang kan eh, karena memang perkembangan teknologi sudah masif, yang dulunya terdapat sense of human di sana, sekarang sudah mulai tidak ada. Misalnya kalau di industri sendiri, misalnya kalau di perbankan itu, sekarang kalau dulu kan kita ingin menabung, kalau ingin membuat buku tabungan gitu kan, kita pergi ke kantor cabangnya, berinteraksi dengan tellernya, berinteraksi dengan customer service-nya gitu. Tapi kan sekarang karena memang sudah ada teknologi masuk ke sana, sekarang kita juga ingin store tunai juga ya bisa lewat ATM, kemudian buat buku tabungan pun bisa melalui gadget kita masing-masing gitu. Jadi sekarang memang akan tetapi di situ ada sisi yang hilang gitu ya, yang tadi disinggung yaitu tentang eksistensialisme tadi gitu ya. Akan tetapi ya memang perkembangan teknologi modern ini terhadap konteks filsafat ini sendiri memang tidak bisa tidak bisa dihindarkan untuk kemajuan manusia sendiri gitu ya. Tapi akan tetapi harus diiringi dengan tanggung jawab sosial juga gitu di dalam menggunakannya gitu. Jangan sampai alih-alih kita di era teknologi, di era digitalisasi, akan tetapi kita tidak bertanggung jawab terhadap penggunaannya begitu. Mungkin ada yang menambahkan dari teman-teman yang lain terkait izin eksistensialisme. Mas Wahyu,
saya menyimpulkan dari apa yang Mas Wahyu sampaikan, artinya konteks filsafat eksistensialisme ini mengurangi kebebasan kita mungkin ya Mas ya di dalam, karena ada beberapa hal yang kita mau nggak mau ikut dalam teknologi, contoh gitu ya Mas ya, kita dipaksa dalam tanda kutip untuk ikut dengan teknologi. Sedangkan di dalam konteks filsafat ini bahwa eksistensialisme adalah bagaimana kita bebas menentukan apa yang kita inginkan gitu ya Mas ya. Berarti konsep ini sedikit demi sedikit tergerus ya Mas ya Iya, oleh betul. perkembangan yang ada saat ini, begitu ya Mas Iya, Wahyu? betul. Sekarang kan ya, iya, memang kan walaupun kita bebas memilih gitu ya kan, tetapi kan karena tuntutan yang dihadapi gitu ya, kita tidak bisa bebas memilih lagi. Seperti misal mungkin ada beberapa dosen misalnya di kampus saya, ya memang nggak mau mengajar secara daring gitu atau mengajar secara online karena menurut beliau sendiri gitu ya bebas mau milih daring atau luring pun ya terserah gitu sebetulnya. Tapi kan ada karena kita ada di bersama perkembangan teknologi gitu ya, ya mau nggak mau ya memang harus mengikuti gitu. Dan yang menolak misalnya untuk bisa daring itu ya mungkin ada keterbatasan di dalam pengaplikasian teknologi di dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Makanya akan tetapi ya sekarang mau tidak mau kita harus beradaptasi walaupun memang betul kata Bu Risa semakin ke sini makin tergerus terkait eksistensialisme tadi yaitu kebebasan untuk memilih. Oke, baik-baik. Saya dipahami. Makasih Mas Wahyu. Baik, terima kasih Pak Wahyu, Bu Risa. Dari Pak Herman, ada tambahan Pak Herman? Kalau tidak ada dari Pak Herman, eh, kami berikan kembali kepada Prof. Siti. Semoga ruangannya sudah kondusif ya, Prof. Ya, pada dasarnya bahwa kita mengamati segala sesuatu itu dengan tidak langsung percaya, dengan tidak percaya untuk mencari terus informasi. Artinya juga bahwa semua informasi ya, tapi terus menjadi perhatian kita untuk memastikan kebenaran akan data dan informasi yang ada. Apalagi kalau bercampur dengan politik. Jadi realitas politik itu beda lagi. Banyak politik ya di kita. Jadi perhatiannya berbeda-beda. Dan seseorang itu juga bisa kita nilai dari berbagai sisi. Kita ambil satu titik dan kita bisa menyatakan titik itu. Dan kita bisa mengangkat titik yang lain dan akan memberikan persepsi yang berbeda. Mungkin semuanya betul, tapi titik yang diangkat berbeda-beda. Yang satu titik lemahnya aja yang diangkat, yang satu titik kebaikannya diangkat, dan seterusnya. Jadi membutuhkan pemahaman kita yang komprehensif di dalam menilai sesuatu. Ya, jadi istilahnya jangan mudah percaya, terus untuk memfilter, mencoba memahami, artinya tidak melakukan penilaian langsung dan menghakimi secara langsung atas informasi-informasi yang masuk. Nah, kadang kita seperti hukum di negara kita itu kita jadi prihatin seolah-olah hukum itu berjalan kalau udah viral. Nah, itu sesuatu yang benar itu tidak seperti itu. Kemudian yang lain-lainnya diabaikan karena belum fit. Ya, itu kan sesuatu yang salah. Nah, ini jadi tantangan dan sekaligus juga yang membantu kita ya dengan kemajuan teknologi ya atas realitas yang ada. Perlu bijak yang lebih luas ya untuk memahami problema seperti itu. Nah, ke depan makin banyak lagi sehingga kematangan kita diperlukan untuk segala kita ada keterampilan atau kepandaian yang komplit, tetapi juga kematangan ya pendewasaan yang komplit di dalam menilai segala sesuatu. Begitu. Terima kasih, Prof. Ya, semoga bisa tertangkap. Baik, Prof.
Terima kasih atas masukannya. Walaupun suaranya kecil sekali ya, kami mendengarkannya sampai ekstra. Iya, iya, oke, mohon maaf. Semoga ketangkap ya Ya, dengan insya Allah. baik. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih atas atensinya. Untuk kerjasamanya, terima kasih kepada para presenter, Pak Wahyu, Pak Herman, serta rekan-rekan yang bertanya, juga kepada teman-teman yang sudah memberikan masukan dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Kita tutup ya perkuliahan pada kesempatan kali ini. Kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mbak Tisma. Iya, lancar semuanya ya teman-teman. Sukses selalu. Foto nggak, Bu? Foto. Jangan lupa foto-foto dulu. Oh, foto-foto dulu. Oke, baiklah. Oke, teman-teman berikan senyum termanisnya. Asik. Yang mau buka kamera silakan ya. Kak Doni, Kak Bisri, Kak Sahrir, Kak Bisron, Kak Rido, Mbak Eko. Yang mau buka kamera, oke. Saya hitung ya. Potretnya sekali aja ya teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih, saya tutup. Saya stop share dulu. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Terima Prof. kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Atas waktunya, Bro. Teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.